Terpujilah Tuhan, saat ini kita boleh merayakan pesta perayaan Natal bersama keluarga pakai tenang. Karena itu, perayaan Natal kita saat ini dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan kesadaran. Dan subtema kita hari ini melalui perayaan Natal bersama keluarga ketenangan, kiranya seluruh kita terberkati, tetap bersyukur dan saling mengasihi dengan segenap hati sehingga tercipta keharmonisan di antara sesama. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita mengambil sikap dari sini, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia memberikan penghiburan kepada kita, memberi kekuatan agar kita tetap bertahan dan setia. Dia memberikan kemampuan bagi kita untuk menebus segala sesuatu. Bahkan ketika kita berada di dalam kekelaman, Dia datang menghampiri hidup kita dan memberikan Putra yang tunggal untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan kegelapan. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Engkau adalah Allah yang setia. Sungguh alangkah indahnya ketika kita hidup dalam keharmonisan antara sesama yang kita kasihi, penuh cinta kasih, penuh ketaatan, dan bersungguh-sungguh hidup dalam damai. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Engkau adalah Allahku yang setia. Berjalanlah dalam terang Tuhan, hiduplah dalam damai, janganlah kau jauh dari ajarannya, karena Ia adalah setia. Kemana kau pergi, tunjukkanlah cinta kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Engkau adalah Allah yang setia. Terpujilah Tuhan yang senantiasa setia kepada kita. Engkau adalah agung dan mulia, Nama-Mu dipermuliakan di seluruh dunia. Semua orang percaya datang bersembah sujud di hadapan-Mu, bersorak-sorai menyambut kelahiran-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang ini dengan menurunkan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Rangkaian Al-Quran 5 ayat 1. Yeah.
serupa dan gambarnya, laki-laki dan perempuan, mereka diciptakannya. Kita dengarkan liturgi pada mulanya dan liturgi pertama. Sekarang coba kalian semua mengucapkan pada mulanya 1, 2 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 1, 2 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Lukas 2 ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah peperangan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu itulah yang menghidupkan aku. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-umatnya. Tuhan kiranya memberikan umat-umatnya dengan secara amin. Kita dengarkan liturgi 1B penciptaan dari RPND. Untuk matahari kami panggilkan anak kami Heikel. Untuk bintang Dian Siahaan. Untuk bumi Sri Sianipar. Untuk angin Erna Manurung. Untuk pohon Noel Sinaga. Untuk manusia Amoy Sianturi. Tolong kepada anak kami si Lucy, karena tidak datang si yang menjadi bintang, tolong digantikan dulu. Bintang. Yang bintang nomor 2 ya. Samping Hekel. Siapa tadi bintang itu, Dek? Dian. Oh. Matahari, sungguh maha kuasa dan maha mulianya Allah. Ia menciptakan aku, matahari dengan sinar matahari. Allah yang maha kuasa, hanya kepadanya aku tunduk. Menyembah Dia yang maha kuasa. Dialah matahari, tidak akan pernah padam. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah yang menciptakan aku, bintang. Ia memberikan aku cahaya untuk menerangi kegelapan malam hari dan bertaburan di langit yang biru dan tinggi. Dialah bintang yang sesungguhnya. Bumi sesungguhnya maha kuasa
dan maha mulianya Tuhan, Allah yang menjadikan diriku, bumi dan langit. Dengan firman-Nya, Ia telah menciptakan. Aku telah dicipta dengan begitu indah, dengan berbagai lapisan-lapisan yang memberikan kenyamanan bagi makhluk ciptaan yang ada di dalamku. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah menciptakan segala sesuatu yang dulunya tidak ada kini menjadi ada. Dengan firman-Nya aku dibentuk memberi kesejukan kepada ciptaan yang telah diciptakan. Aku yang adalah Amin, Dialah yang memberikan kesejukan abadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pohon, sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya, Ia telah menjadikan dan semuanya indah. Ia menciptakan aku, pohon, aku dapat merasakannya sejuknya embun di pagi hari. Aku sujud dan menyembah-Mu ya Tuhan yang penuh dengan karunia. Manusia, sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan. Memang tidak ada yang dapat menandingi kesempurnaannya. Ia menjadikan aku dan memberi nafas kehidupan untuk aku. Setelah Dia menjadikan segala sesuatunya, Dia membekali aku, akal dan pikiran untuk menjaga dan merawat segala ciptaannya itu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ayat 2. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihat. Lainnya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7. Kejadian 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawan. Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada Tuhan, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberikannya memperdayakan aku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 14.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan di tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Terima kasih. Apakah engkau
manusia sehingga engkau mengingatnya. Allah tidak mengingat semua kesalahan umatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua diperbuatnya sesuai dengan kehendaknya. Ia telah memanggil dan mengutus para nabi untuk memberitakan nubuat kedatangan juru selamat. Apakah firman Allah tentang kedatangan Mesias yang disampaikan Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Maliaki, dan Zakaria? Marilah kita dengarkan liturgi yang ketiga. Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lembah kebenaran ada di atas dunia, dan namanya disebut orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang lengkap, Raja damai. Saya adalah Nabi Yeremia yang akan menubuatkan kepada kamu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintahkan sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang akan diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Saya adalah Nabi Yeskiel yang datang untuk memberitahukan kepada kamu. Aku akan mengangkat satu gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Aku, Tuhan, akan menjadi Allah, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah mereka. Saya adalah Nabi Daniel yang akan menubuatkan kepada kamu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seseorang seperti anak manusia, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, tidak lenyap, dan kerajaannya ialah yang tidak akan musnah. Saya adalah Nabi Maliaki yang menubuatkan kepada kamu. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat kejadian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Saya adalah Nabi Allah yang bernama Zakaria yang menubuatkan kepada kamu. Bersorak-soraklah dengan suaranya dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Yang disampaikan Allah kepada kami. Amin.
Mama Dok. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang akan memakan Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampu dan dibaringkannya di dalam panggang, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
bagaimana liturgi harmoni Kristus. Lukas 21 ayat 25. Bunyi masa maaka tanda di mata nyari di bulan doho diaka di tampe jala hapusohan maka bangso di tanoon jala bobonosan bahenoni gasak milauti doho galumbangna. Lukas 1 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Lukas 21 ayat 27 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Amin. Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 32 sampai 33. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Dari ini kita main. Julu Mahita Sudina lagu Yesus penebus kudo Tete Hatu Tubuh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tetapi yang terutama, kasihi yang sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih agape. Amin. Keluarga, pada malam hari ini diangkat dari 1 Petrus 1 ayat 22, demikian firman Tuhan.
karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Dalam bahasa Batak hidup sono. Payasamuma rohamuna marpangolion dihasitongan mangiahi maholongan naso marlaut didongan asa masih haholongan situ Tuhamu sian nasaro. Shalom. 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 Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Bapak Ibu, mudah-mudi, demikian juga anak-anak kami sekolah minggu. Tema ibadah kita pada perayaan Natal bersama, Natal keluarga, HKI Penerangan, dikatakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sebentar sebelum kita melangkah mengembangkan khotbah kita pada malam yang penuh dengan sukacita ini sudah menjadi janji iman saya 2 minggu yang lewat. Saya ada sekarang memegang uang 10 lembar. 10 lembar. Nominalnya tidak usah ditanya. Karena ini hari Natal. Sebelum Covid, bahwa kita didatangi oleh Sinterklas. Di Natal sekolah minggu, datang Sinterklas membawa berita sukacita, membawa suatu hiburan. Kalau kita, saya yakin, masih ingat. Di Natal sekolah minggu bersukacita seluruh jemaat HKI Penerangan dengan hadirnya Sinterklas saat itu. Sekarang Bapak Ibu dengan mudah-mudi, begitu juga anak sekolah minggu. Amal guru ini sekarang ada uang 10 lembar. Siapa yang mau uang? 10 orang. Silakan maju ke depan. Kalau mau dapat uang 10 orang, jangan lebih, cuma 10 caranya. Dihitung 1 sampai 10. Siapa yang mau uang, bapak-bapak, ibu-ibu, atau naposo dengan sekolah minggu, silakan datang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Oh, yang besar juga kakak. Oke, silakan. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ini adiknya. Begitu nanti. Cuma 10 silakan ya. Ya. Oke. Sekarang dengarkan dulu, ada pertanyaan, digeser dulu ini, biar nampak wajah mereka. Iya, ada juga yang gendut. Apa tadi tema daripada ibadah kita sekarang? Maling. Nah, Intip. dijawab cepat. 1, 2, 3. Cinta kasih Kristus. Apa? Cinta kasih Kristus. 1 Petrus 1 ayat 22. Isinya apa? Cinta kasih Kristus. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sekarang saya tanya, mau tak bersaudara dengan amang guru ini? Mau bersaudara dengan amang guru ini? Udah tua. Mau tak? Mau tak? Tidak mau bersaudara? Tidak mau? Tidak mau. Biar tidak arti bersaudara. Keluarga. Mau tak berkeluarga dengan amang guru ini? Tidak mau? Mau ya? Oke. Jadi dia menjawab tadi,
Berarti tidak bakalan dikasih duit, tetapi dia mungkin tidak ingat. Oke. Kalau mau bersaudara dengan abang guru ini kita show dulu. Ini sudah saudara saya juga ini abang guru. Show dulu. kecil. Show dulu. Show dulu. Cas dulu kita. Cas dulu kita. Mana duitnya? Cas dulu kita. Cas dulu kita. Cas dulu kita. Ah, gitu. Jadi itulah pertanyaan yang pertama. Jadi kalau saya sampaikan selamat hari Natal, mau nggak menjawab selamat hari Natal? Selamat hari Natal. Dan sebelum ini saya keluarkan uang yang 10 lembar ini, jangan lihat nominalnya ya. Sampaikan dulu. Kami dari Jemaat HKI Penerangan mengucapkan selamat hari Natal, semoga Tuhan memberkati. Go. Oke, buat dulu. Ini masih belum apa. Kami dari Jemaat HKI Penerangan mengucapkan selamat hari Natal. Semoga Tuhan memberkati. Gendut semangatnya. Foto. Baiklah, yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa itu dibuatkan? Mengapa itu disampaikan? Terkait dengan tema kita pada ibadah kita saat ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Subtema melalui perayaan Natal bersama keluarga HKI Penerangan, kiranya seluruh kita terberkati, tetap bersyukur dan saling mengasihi dengan segenap hati sehingga tercipta keharmonisan di antara kita sesama. Itu yang menjadi suatu acuannya. Mengapa dikatakan itu tadi bahwa kita bersaudara? Yang menjadi pertanyaan, bisa nggak kira-kira uang menggerakkan persaudaraan? Bisa nggak kira-kira uang menggerakkan persaudaraan? Nah, kau sudah menjawab, bagaimana? Bisa. Kaum ibu bisa menjawab, uang menjadi persaudaraan, menggerakkan persaudaraan. Bisa. Bapak-bapak bisa, bahwa uang bisa menggerakkan persaudaraan. Yang menjadi jawaban, yang menjadi kenyataan pada ibadah kita sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh PGI. Bukan uang dinyatakan menggerakkan persaudaraan. Mengapa bukan uang menggerakkan persaudaraan menjadi tema Natal secara nasional di negara ini? Mengapa tidak dikatakan uang menggerakkan persaudaraan, tetapi yang dikatakan apa kosong? Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diabaikan. Saya tanya tadi si kita cintai. Tadi sudah jelas kita jawab bersama-sama dan kita sudah sepakat bahwa uang bisa menggerakkan persaudaraan, bisa.
Tetapi inti daripada khotbah kita di sini adalah bukan uang yang menggerakkan persaudaraan, tetapi kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan di antara kita. Mana buktinya maksud Tuhan? Begitu di dalam hati daripada muda-mudi yang di belakang sana. Mana buktinya? Saya mau tanya, ada yang dari Pekanbaru? Ada yang dari Serikalang? Jelas banyak. Ada yang dari Aceh? Pak polisi dari Aceh itu. Ada yang dari Jakarta? Itu tidak ada. Ada yang dari Tapanuli Utara? Ada. Ini yang ngurus 6 orang dengan Inang Buru Turi dari Tapanuli Utara. Mengapa itu dipertanyakan Bapak Ibu dan muda-mudi? Mengapa itu dipertanyakan? Kasih Kristuslah yang mempersatukan kita bisa berkumpul di gereja ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristuslah yang bisa membuat kita berkumpul di sini. Terus terang, di antara kita mungkin sebelumnya tidak saling mengenal. Di antara kita mungkin harus sepertinya kalau di adat Jambi, di tempat kami di Jambi ini dikatakan, mungkin dari silsilah kekeluargaan pun mungkin dikatakan sepupu 7 kali. Ada yang sepupu 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang sepupu 7 kali baru bisa ketemu di antara kita adalah keluarga. Tetapi dengan adanya yang tadi kasih Kristus yang menggerakkan kekeluargaan di antara kita, bukan uang yang menggerakkan kekeluargaan, persaudaraan itu di antara kita, dan itu menjadi suatu nyata. Di acara malam Natal umum, malam Natal bersama, malam Natal kekeluargaan di HKI Penerangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan di Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Apa hubungannya Bapak Ibu? Saya yakin mudah-mudi pun di sini dari suaranya begitu enak sekali kita dengarkan. Walaupun tidak ada latihan, langsung ketemu di situ, mereka bisa berbagi rasa, menyanyikan suatu yang betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kondisi itu merupakan suatu disyukuri, merupakan suatu kasih Kristus yang membuatkan kita saling mengasihi. Demikian juga tadinya kaum ibu. Kaum ibu HKI Penerangan, kalaupun tidak begitu bagus, tidak begitu nyaring dan itu tadi, ya kita maklum. Karena sekalipun tidak ada latihan, sering memadukan. Tetapi dengan semangat itu tadi, kasih Kristus itu tadi, semuanya tidak ada yang mau kalah. Saya juga punya Yesus yang sangat menyayangi saya. Saya juga mengalami berkat yang dari Tuhan. Saya juga menginginkan saya tetap untuk dikaruniai oleh Tuhan. Subtema kita Bapak Ibu pada ibadah ini, subtema kita di ibadah kita, bahwa kita supaya tetap betul-betul itu mengasihi sesama kita, terberkati di dalam seluruh perjalanan hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita supaya tetap ingat bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan seluruh yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan unang lupa kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu mudah-mudi yang dikasih oleh Tuhan,
Beberapa hari lagi tahun 2021 akan kita lewati. Banyak wacana dan kenyataan yang terjadi di hidup kita masing-masing. Ada merupakan itu duka cita, ada kesedihan, ada pergumulan yang belum tuntas, ada pertarungan yang belum rampung, ada sukacita yang kita terima, ada kemelut yang sampai sekarang belum terselesaikan. Tetapi Natal kita pada malam hari ini mengatakan kasih Kristus adalah kasih yang agape. Kasih Kristus tidak mengharapkan dan tidak mempunyai suatu syarat dengan dasar apa persyaratannya, apa tiketnya, dan apa yang harus saya lakukan supaya Tuhan mengasihi saya. Kasih Kristus tidak menunggu dan tidak mengharapkan imbalan Bapak Ibu dan muda-mudi. Itulah makanya dikatakan menjadi suatu tema Natal kita secara nasional adalah kasih Kristus yang melampaui seluruh batas, mengasihi seluruh orang yang percaya. Bukan kasih filia, bukan kasih eros, bukan kasih storge, tetapi melalui pesta perayaan Natal kita ini, kasih Kristus yang betul-betul menggerakkan persaudaraan di antara kita. Tidak ada yang bisa melarang. Itu marga Manado, ini marga Manurung, ini marga Sitompul, ini marga Nababan, ini marga Siagian. Tidak ada yang bisa membatasi. Kenapa kamu begitu dekatnya? Mengapa kamu begitu saling membantu? Mengapa kamu saling menolong? Yang membuahkan di dalam jemaat yang mengikut Kristus adalah kasih Kristus yang ada di dalam tubuh itu. Sehingga Bapak Ibu yang menjadi amanah, yang menjadi keinginan perayaan Natal kita pada hari ini adalah supaya kita wujud nyatakan, kita tunjukkan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Supaya kita tunjukkan bahwa kalau orang lain mengecewakan kita, pasti kita juga balas dengan kekecewaan terhadap mereka. Kalau orang lain selalu istilahnya itu menunjukkan muka yang masam kepada kita, pasti kita juga akan tunduk, tidak mau sujud terhadap mereka. Tetapi kasih Kristus kalau tumbuh di dalam hati, jiwa dan pikiran kita, maka kita betul-betul melaksanakan kasih agape yang sebenarnya untuk saling mengasihi, untuk saling memberikan pelayanan yang terbagus, dan untuk saling menghidupkan di dalam iman. Maka dengan adanya perayaan Natal kita pada malam hari ini, dihimbau, diajak kita semua, terkhusus yang hadir pada malam hari ini, semua kita memasukkan, menerima, menyambut kasih Kristus itu di dalam diri kita dan menjadi aliran berkat terhadap sesama. Maka kita mau menerima dan menunjukkan untuk tahun yang akan kita jalani, untuk tahun 2022, menjadi duta-duta Kristus, menjadi duta Kristus untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau fungsi wujud nyata dari Natal ini, berarti kita akan mau mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bagaimana Tuhan telah memberkati perjalanan hidup kita antara sedih, susah dan gembira, senang dan bahagia, maka bersama dengan perayaan Natal kita,
kita ambillah hikmahnya agar kita menjadi saluran berkat terhadap siapapun yang menginginkan untuk turut mendapatkan berkat dari kita. Itu berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Semoga menjadi wujud nyata, menjadi kita adalah memiliki kasih yang dari Kristus dalam persaudaraan kita di setiap hari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Buka hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka-cita untuk memberitakan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan
persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita mengucapkan selamat Hari Natal 3 kali. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Jadi sendiri harus lupa dalam agama. Kalau besok ini na ipatupan ini atas saya ulang makin asuna. Iya.
itu Muen, itu jatuh. Jatuh. Ha ha ha!